Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Desriani Putri, BP 2018, jurusan Pendidikan Geografi STQ PGRI Sumatera Barat. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah media pengajaran geografi, yaitu Ibu Ade Irma Suryani, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia, di mana kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama, pengertian sumber daya alam, penggolongan sumber daya alam, persebaran sumber daya alam di Indonesia, serta pemanfaatan sumber daya alam secara arif. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sumber daya alam. Berbicara mengenai sumber daya alam adalah kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, baik itu hayati maupun non-hayati, baik secara biotik maupun abiotik. Yang kedua, penggolongan sumber daya alam. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang melimpah, yaitu tidak akan habis walaupun dipakai secara terus-menerus, misalnya sinar matahari, udara, air, dan tanah. Yang kedua, sumber daya alam terbatas, contohnya minyak bumi, batu bara, bahan galian mineral, dan lain-lain. Yang selanjutnya, berdasarkan proses terbentuknya sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam fisik atau abiotik adalah sumber daya alam yang terbentuk oleh kekuatan fisik atau kekuatan alam, misalnya udara, tanah, dan batu bara. Yang kedua, sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang terbentuk karena adanya proses kehidupan atau berkembang biaknya tumbuhan, misalnya seperti flora dan fauna. Penggolongan sumber daya alam berdasarkan sifatnya, berdasarkan proses pembentukannya, berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan, berdasarkan pembentukannya. Berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan, sumber daya alam dibedakan menjadi 5. Yang pertama, sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah materi sumber daya alam tersebut, misalnya mineral, magnetik, hemalit, limonit, dan pasir. Yang kedua, sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang terdiri dari makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan.
Yang ketiga, sumber daya alam energi, yaitu sumber daya alam manusia yang apabila dimanfaatkan energi yang terkandung di dalamnya, misalnya bahan bakar minyak seperti bensin, solar, minyak tanah, dan gas. Yang selanjutnya, sumber daya alam ruang. Ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya semakin besar semakin naik akibat jumlah penduduk. Maka sumber daya alam ruang semakin sulit diperoleh. Contohnya, di kota-kota besar sumber daya alam ruang sangat sulit untuk didapatkan. Selanjutnya, sumber daya alam waktu. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya, seperti contohnya air yang sulit didapat pada saat musim kemarau akibat mengganggu tanaman pertanian. Yang selanjutnya, berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus dan tidak akan habis. Contohnya seperti air, udara, tanah, dan sinar matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena memerlukan waktu yang sangat lama dalam proses pembaruannya, misalnya mineral, batu bara, gas alam, dan sumber daya alam fosil. Baiklah, yang ketiga kita akan membahas tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama, kita akan membahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu ada perikanan, pertanian, dan perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perikanan. Usaha perikanan yang dilakukan penduduk Indonesia dibedakan atas menjadi dua kelompok. Yang pertama, perikanan laut, di mana kegiatan penangkapan ikan di laut dilakukan di perairan pantai maupun di tengah laut. Persebarannya yang pertama di Selat Malaka, Laut Jawa, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau besar lainnya. Dan hasil dari perikanan laut tersebut yang pertama ada kepiting, penyu, udang, rumput laut, kerang, mutiara, dan ketipang. Yang selanjutnya, perikanan air darat adalah usaha budidaya penangkapan ikan yang ada di sungai, waduk, danau, rawa, sawah, dan tambak. Daerah persebarannya terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan hasil perikanan darat seperti ikan gurami, ikan nila, ikan emas, ikan kapar, dan lele, dan berbagai macam jenis ikan sepat, mujahir, belut, dan ikan gabus. Yang kedua yaitu pertanian dan perkebunan. Mayoritas atau dominannya penduduk Indonesia adalah di sektor pertanian dan perkebunan, di mana persebarannya terdapat di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah terpencil maupun daerah yang sudah maju. Persebaran daerah Papua terkenal dengan
selanjutnya yaitu kehutanan, di mana sebagian besar wilayah Indonesia masih dipenuhi dengan hutan, di mana hutan yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat secara bijaksana, tetapi masih dimanfaatkan oleh masyarakat secara ilegal. Persebaran hutan yang ada di Indonesia terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Hasil hutan yang terdapat di Indonesia yang pertama, damar, kapur barus, kemenyan, gambir, bambu, sutra alami, minyak kayu putih, dan hasil kayu yang dihasilkan oleh hutan Indonesia adalah kayu jati, kayu rangin, meranti, dan jenis kayu yang terdapat di Indonesia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, di mana ada 6 sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, bahan galian logam, di mana bahan galian logam ini memiliki bagian tertentu. Yang pertama, biji besi, aluminium, mangan, magnesium, tembaga, timah, dan seng. Yang kedua, bahan galian industri, di mana bahan galian industri ini merupakan mineral bukan logam, bukan bahan bakar, dan bukan permata, seperti koalin, bahan industri untuk kertas dan karet. Asbes merupakan bahan anti api untuk membuat baju pemadam kebakaran dan sebagai atap rumah. Yang ketiga, minyak bumi. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di rawa-rawa, danau, teluk, maupun laut dangkal. Yang selanjutnya yaitu gas alam. Gas alam merupakan energi selain minyak bumi dan batu bara. Gas alam mudah terbakar karena terdiri dari metana. Gas alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gas alam yang dihasilkan pada saat penambangan dan gas alam yang dihasilkan dari lapangan. Yang selanjutnya yaitu batu bara. Batu bara berasal dari bahan bakar yang berasal dari tumbuhan purba dan terbentuk dalam suasana basah selama jutaan tahun yang lalu. Yang keempat yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara arif, dan di mana penggunaan sumber daya alam atau pemanfaatan sumber daya alam secara arif memerlukan prinsip yang pertama, mengurangi, yaitu dengan kita biasa digunakan untuk jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya terbatas, maka dari itu kita harus mengurangi penggunaan sumber daya alam supaya tidak cepat habis. Yang kedua, mendaur ulang. Proses mendaur ulang adalah proses pengolahan kembali suatu massa atau bahan bekas dalam bentuk sampah kering yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi barang yang berguna bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu pemakaian ulang. Pemakaian ulang menyangkut penggunaan bahan atau alat berkali-kali dalam bentuk yang sama. Prinsip ini dapat digunakan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baiklah, hanya itulah penjelasan